Dan aja orang tadi. mudah melupakan kalau produk. Kurang ajar emang orang-orang nih ya. Mm-mm. Nggak cuma ayam, kenangan masa lalu Iya, pas begitu makanya. aja jadi curhat. Nah jujur Iya. waktu bagi sebagian orang mungkin musibah gitu, tapi bagi Let's sales kita tuh naik 5 kali lipat. Kok kita sama-sama introvert, kita mending diem-dieman sampai akhir program ini aja ya Mas ya. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Partner GoFood, Laris manis. biar makin laris manis. Dari tadi obrolannya semakin seru, kita lanjut yuk bersama-sama dengan Mas Nigel dari Let's Toast. Tapi Mas, kalau tadi saya ngomongin masalah yang tengah dihadapi, amunisi kedua tadi, possible nggak kalau ya udah deh gue rebranding pun nggak masalah kalau sudah terjadi krisis di Itu, dalam produknya sendiri? Possible sih. Possible aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi yang harus kita lakukan pertama ya balik lagi, mungkin kita evaluasi dulu kali ya. Kalau udah terlanjur kan salah gitu, kita evaluasi dulu. Oh kita ini miss-nya di mana ya kemarin. Brand kita misalnya kita jualan ayam, ya jualannya rame gitu kan, nasi ayam goreng. Terus habis itu sepi gitu. Karena kita hanya jualan produk aja. Dan orang mudah melupakan kalau produk. Kurang ajar emang orang-orang nih ya. Nggak cuma ayam, kenangan masa lalu Iya, pas begitu makanya. aja jadi curhat. Nah ini tadi rebranding pun bisa dilakukan kalau alasannya untuk adaptasi, bisa nggak? Jadi karena kayaknya udah nggak bisa nih, aku harus mulai mengolah roti aku ini, mulai ada fusion yang lebih berbeda. Apakah bisa dilakukan juga hanya demi alasan adaptasi sama tren kekinian? Dulu awalnya Let's Toast hadir tuh kita nggak langsung dipikirin ini kita target marketnya siapa. Udah buka aja lah. Pokoknya yang penting hari ini ada oke. penjualan, Oke. hari ini ada sales gitu kan. Tapi ya itu makanya seiring dengan berjalannya waktu kita teliti juga gitu bahwa tren F&B tuh cepet banget. Benar. Makanya harus dilakukan karena kan di 2020 itu kan COVID. Nah jujur waktu bagi sebagian orang mungkin musibah gitu, tapi bagi Let's sales kita tuh naik 5 kali lipat pada Sama saat obrolan saya juga dengan beberapa teman-teman dari Kompak sendiri juga rata-rata bilang ketika pandemi tidak berduka lantas industri Betul. F&B, justru menjadi lebih tergerak lagi rodanya Iya, katanya. karena untuk kita yang UMKM itu orang-orang kan di rumah nih, yang tadinya biasa dia makan ke restoran, itu orang sekarang dengan di rumah mereka pesannya lewat aplikasi. Nah, terbantu berarti ya dengan Gitu. kehadiran aplikasi seperti GoFood sendiri, dengan GoBiznya, teman-teman yang tadinya terkenal lah dampak dari yang strategi awal marketingnya adalah seperti ini, lalu terjadi hal-hal yang tidak terduga, contoh tadi perubahan tren, atau bahkan pandemi sekalipun, itu kan juga terdapat dong marketing strategi yang sudah disiapkan. Betul. Di awal tahun tiba-tiba ketawa lah semua, bulan Maret kita lockdown, kocak gitu kan, hidup nggak bisa ketebak, hingga pada akhirnya ternyata kehadiran GoFood lah, aplikasi seperti GoFood lah yang membantu teman-teman dari partner GoFood sendiri. Betul. Itu boleh diceritakan sedikit seperti apa nih Mas, dampak atau yang dirasakan sekali nih bantuan dengan menggunakan aplikasi GoBiz di GoFood sendiri? Yang pertama kalau waktu pada saat pandemi itu kan tren makanan menurut saya untuk UMKM tuh naik banget. Jadinya dari segi Let's Toast tuh kita penjualannya meningkat gila-gilaan lah pada saat COVID. Dan ya balik lagi, ada beberapa orang yang cobain produk kita. Jadinya saya itu juga dapat banyak kolan atau tawaran untuk investasi sejujurnya. Bener-bener nih ya, perut kenyang hati senang, ajakin deh, makanya saya mau beli deh nih saham kalian, invest. Bahkan sampai seperti itu Sampai ya seperti dampaknya itu. Hanya karena semata-mata rajin saja mengeksplor fitur-fitur yang terdapat di GoBiz itu sendiri. Aku masih mau fokus sedikit mengenai aplikasi ini karena teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang, percaya tidak percaya masih ada yang suka kebingungan juga nih Mas untuk mengimplementasikan strategi marketingnya melalui fitur-fitur yang terdapat di GoBiz sendiri. Apa yang bisa Mas kasih saran yang dari simple dulu bisa mereka lakukan dan praktekkan? Jadi kalau dari Let's Toast sendiri kita kita bikin plan dulu nih 1 tahun ke depan kita mau apa sih
goal kita apa secara garis besarnya. Kemudian abis itu month per month-nya kita bikin juga marketing plan. Misalnya kayak tadi kakak bilang kan kayak ada ini lagi lebaran, kita harus siapin nih promo lebaran. Iya, Ini betul. lagi Valentine, kita siapin nih promo Valentine. Baru setelah itu kita hitung budgetnya seperti apa. Nah, itu penting nih teman-teman. Budgetnya juga nggak boleh sampai miss, karena kan itu month per month kan, bulan per bulan. Jadi kita harus ukur. Misalnya setelah bulan berjalan, kita ukur nih, bulan kemarin tuh kita gimana ya? Kita pasang ads, kita pasang iklan berapa banyak gitu. Baliknya Oke. berapa banyak, ROI-nya berapa banyak, cost per kliknya berapa banyak. Oh, reportnya pun lengkap ya? Reportnya pun Di lengkap. aplikasi Nah, itu kita Gobis itu bisa sendiri. cek dari aplikasi Gobis. Wah, itu tuh yang penting karena nantinya jangan meremehkan divisi marketing lah intinya ya. Betul, Jadi betul. teman-teman harus apresiasi tenaga ahli di bidang ini karena reportnya itu berguna sekali untuk nanti memikirkan bulan depan harus seperti apa lagi ya strateginya. Nah, itu matriksnya kan bisa didapatkan. Kalau dari Let's Toe sendiri strateginya seperti apa? Berdasarkan misalnya udah nerima report nih. Kalau kita selalu berpatokan itu dengan data. Oke. Jadi, setuju, saya suka tuh kalau orang yang percaya sama data. Iya, karena kita cek aja nih, dari segi traffic gimana nih, kita lihat jangkauannya seperti apa. Kemudian kita lihat juga dari segi cost per kliknya ini mahal atau murah. Oh, gitu. oke. Nah, kebanyakan UMKM itu mereka belum tahu yang kayak gitu. Maksudnya UMKM secara keseluruhan lah, ibu-ibu mungkin yang hanya jualan di rumah, atau bapak-bapak yang dia punya aplikasi. Nah, menurut saya pun awalnya jujur nggak tahu ya, karena kan saya juga bukan sekolah bisnis gitu kan. Nah, akhirnya saya join lah di komunitas Kompak ini. Kompak gitu. itu. Jadi Dibantulah di situ ya di situ sama teman-teman dibantu. lainnya. Kita bisa diskusi, sharing, cerita pengalaman. Terus ya strategi-strategi sih. Selain itu juga kan kita perlu untuk evaluasi mengenai tren apa sih yang lagi berkembang sekarang gitu. Dan ingat itu harus dari data ya teman-teman. Betul. Nggak bisa katanya si Pak Dadang tuh yang lagi ngetren sekarang adalah mie kuah ini gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa sih. Nggak bisa hanya dari katanya atau asumsi belaka, harus berdasarkan data. Nah, cara ngedapetin datanya itu nih buat teman-teman partner GoFood adalah dengan mengeksplor aplikasi Gobis sendiri, Ya. di mana setiap katakanlah iklan ya, laporannya itu dapat di situ, cost per kliknya muncul, semua datanya lengkap, betul Mas? Betul. Nah, CPC-nya keluar, cost per kliknya, jadi kemudian bisa diestimasi, oke bulan depan kita budgetnya sekian deh buat pasang Ya. iklan ini. Terus seberapa efektif? Nanti itu juga ada ya hasilnya muncul juga ya Mas ya? Iya, betul. Jadi dari itulah kita baru menentukan bulan depannya itu kita mau ngapain. Nah, itu dia. Terus kalau masih ngangong alias bingung, tenang aja nih, ada komunitas yang bahkan dengan tangan lebar menyambut untuk membantu teman-teman sekalian. Sedikit saja boleh diceritakan tentang seberapa besar sih dampak kehadiran Kompak ini sendiri untuk kemajuan F&B? Menurut saya sih besar banget ya. Soalnya saya sendiri sebenarnya bukan orang yang ekstrovert, saya sebenarnya introvert, tapi saya paksain untuk datang setiap kegiatan-kegiatan Oh, kita Kompak. sama-sama introvert, kita mending diem-dieman sampai akhir program ini aja ya Mas ya. Ini introvert semua kan kabarnya. Nggak dong, kalau sudah bicara komunitas mau nggak mau buang itu rasa introvert, Iya, harus betul. mau ya sosialisasi. Dan ketika di sana tuh semuanya juga support aja, karena kan biasanya tren F&B tuh berlakunya menurut saya menyeluruh. Jadi nggak, ya jarang kalau misalnya saya rame ini yang lain sepi semua gitu, atau mereka pada rame saya sepi, itu jarang. Biasanya kita kalau rame semua, kalau sepi semua gitu. Oh. Makanya kadang kalau misalnya lagi pada sepi, tiba-tiba ada yang lagi rame, itu kita bisa minta tuh tips-tipsnya apa, mereka ngapain sih, mereka Nih, orang ngelakuin baik apa. nih. Kalau gitu. gue orang-orang hati busuk kayak gue ngelihat orang lain sukses, dukun itu pasti makanannya. Jangan ditiru yang kayak aku ya. Ini contoh orang yang gak kaya-kaya nih, kerja bertahun-tahun. Ini contoh suksesnya. Mas sampai bisa dapat investor loh, itu kayak impiannya UMKM. Aku nih orangnya jelek ya sifatnya ya. Duit, lupa kalau itu ternyata adalah partner. Kedua, untuk dapat investor itu tipsnya ya konsisten aja sih. Nah, jadi kalau dilihat dari 2019 sampai sekarang, tantangan terbesar selama mencoba explore nih di GoFood itu apa?
untuk Let's Toast sendiri. Tapi 13 tuh banyak sekali loh. Apakah boleh pinjam dulu 100? Gimana? Aduh, emang ini bakat minta-minta kalau saya. Kita harus sadar bahwa brand sebesar apapun pasti akan make mistake gitu. Terima kasih untuk partner GoFood yang sudah menyaksikan dari awal, setia nih sampai akhir. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube kita ini.